Jadi ada trade-off antara IKN atau MGB, yang mana mau dipilih? Tentu ini juga secara simbolik memperlihatkan bagaimana Prabowo akhirnya harus menghentikan semua ambisi Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo sudah berani mulai melakukan perlawanan terhadap Jokowi. Hal ini terungkap di mana Menteri PU menyebutkan anggaran IKN diblokir oleh Sri Mulyani dengan menyebutkan bahwa uangnya tidak ada. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Kita tahu bahwa proyek IKN adalah proyek ambisius Jokowi ya. Jadi jika proyek IKN ini di stop anggarannya, maka legasi proyek Jokowi yang selama ini diidentik bahwa IKN itu proyek Jokowi diprediksi pun akan mangkrak jika anggaran IKN di stop oleh Sri Mulyani. Kita tahu bahwa hampir banyak sekali Prabowo melakukan efisiensi ya. Bahkan ada kabar gaji ke-13 ASN pun akan di stop oleh Prabowo. Mengingat kondisi APBN yang defisit, belum lagi penerimaan pajak juga yang semakin kecil ya. Mana di saat Prabowo dilantik sudah terjadi defisit anggaran APBN mencapai 600 triliun. Jadi kita tahu siapa penyebab APBN defisit ya. Tidak lain adalah di era pemerintah Mulyono, gara-gara proyek ambisi Mulyono yaitu membangun IKN. Dan benar apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, yaitu Mulyono bukan menepati janji-janji kampanyenya, malah membangun IKN. Dan pada akhirnya pun yang selama ini diprediksi oleh masyarakat maupun netizen, IKN ini bakal mangkrak. Dan kita tahu bahwa pembangunan proyek IKN ini penuh dengan kebohongan, di mana Jokowi dulu mengatakan bahwa begitu banyak investor yang antri, ternyata dan fakta yang ada bahwa pembangunan IKN adalah menggunakan anggaran APBN. Justru disitulah ya terjadi defisit anggaran. Jadi langkah Prabowo melakukan untuk memblokir anggaran IKN adalah langkah yang sudah tepat sekali. Tetapi menurut sorotan masyarakat maupun netizen di sosial media, ini adalah langkah awal dari Prabowo untuk melawan legasinya Jokowi. Bahkan adiknya Prabowo, Hashim Joyokusumo mengungkapkan banyak program konyol dalam APBN, sehingga Prabowo pun memutuskan untuk memangkas program-program tersebut. Program yang ada program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Seti yang mana yang di sini ada yang konyol-konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada 9 tingkat, Pak. Ya, biasanya presiden menteri periksa sampai tingkat ke-3 ke-4. Prabowo periksa sampai tingkat ke-9, Pak. Tingkat ke-9, dibongkar semua, Pak. Nah, dari itu 36 triliun, 100 triliun itu dari yang untuk makanan gratis itu dari 3. Lagi-lagi Prabowo harus mencuci piring kotor yang dilakukan oleh Mulyono, sehingga Prabowo pun harus menanggung dampak yang dilakukan di pemerintah Mulyono sebelumnya. Artinya Prabowo pun harus benar-benar mengerat ikat pinggangnya demi tidak terjadi defisit anggaran APBN. Kita tahu bahwa program makan bergizi gratis bagi Prabowo adalah paling utama. Jadi demi program makan bergizi gratis ini bisa berjalan seluruh Indonesia, makanya kita lihat Prabowo begitu banyak melakukan efisiensi ya. Bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan program makan bergizi gratis yang juga diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama generasi penerus kita, anak-anak kita. Jadi infrastruktur dalam hal ini akan memberikan dukungan penuh dan diprioritaskan untuk mewujudkan target-target nasional tadi. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar dari netizen. Katanya permainan-permainan asumsi ini atau permainan pencitraan ini tidak dipahami oleh para buzzer. Sampai buzzer masih menganggap enggak, itu nanti
tahun depan akan diselesaikan. Oh, entar 2 tahun depan. Dan mereka berharap Pak Prabowo menyelesaikan itu. Padahal secara rasional itu nggak mungkin diselesaikan. Karena mungkin 30 tahun lagi itu baru bisa selesai itu. Jadi sebetulnya harusnya dinyatakan aja bahwa itu proyek gagal. Supaya nggak ada lagi orang yang berharap bahwa IKN itu akan diteruskan. Dan konyolnya makin lama makin terlihat bahwa memang itu secara ekologi itu berbahaya tuh. Tidak diriset tentang potensi hangusnya kota itu karena di bawahnya ada batu bara ternyata dan di atasnya ada terik matahari. Jadi semua kekonyolan itu memang hanya sekedar dipamerkan di dalam laptopnya Pak Jokowi untuk menyihir para pengikutnya supaya terus-terus mendengungkan bahwa itu akan jadi penanda kehormatan terakhir atau kehormatan tertinggi dari Presiden Jokowi. Nah sekarang itu jadi semacam, dulu dianggap itu bisa jadi corridor of fame itu, jalan yang akan memperlihatkan famous kemuliaan itu. Sekarang dia jadi corridor of shame itu, jadi jalan yang memalukan. IKN itu menjadi pameran yang memalukan tuh, dan bukan lagi pameran yang dibayangkan dulu di laptop Pak Jokowi sebagai sesuatu kota yang smart dan indah. Soal IKN akan mangkrak ini kan sebenarnya kita sudah bisa membaca jauh-jauh hari ya Bung Rocky. Tapi tentu saja ketika Aguan, pemilik Agung Sedayu Group itu kemudian buka suara pada IKN bahwa mereka itu melakukan investasi di IKN karena untuk menyelamatkan wajah Presiden Jokowi, ya saya kira itu hanya semacam konfirmasi dari para Taipan terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di IKN. Kan Pak Jokowi masih tetap mencoba menutupi bahwa ini para Taipan saja sudah berinvestasi, jadi yang lain nanti akan berbondong-bondong sana gitu kan. Pak Jokowi selalu menyatakan seperti itu. Bagaimana Pak Jokowi memandang itu dari Solo? Kan tetap dia harus cari upaya untuk cari alasan bahwa itu akan diteruskan. Jadi mimpi Jokowi akhirnya berhenti itu. Mimpi yang memporak-porandakan Indonesia. Tetapi ada konsekuensi panjang. Itu semua hal yang sudah diinvestasikan itu kemudian muncul menjadi skandal politik ketika Pak Aguan mengungkapkan bahwa IKN itu ada upaya untuk menyelamatkan muka Jokowi. Sebetulnya di belakang itu ada semacam keterangan yang tak tertulis bahwa kira-kira Jokowi mengatakan apa pada Pak Aguan itu, pada PIK, mengatakan apa pada siapa aja oligarki yang dikumpulkan oleh Direktur Utama Partai Indah Kapuk ini untuk membackup Pak Jokowi. Jadi kita lihat bagaimana Jokowi sebenarnya melakukan semacam pemerasan dalam tanda petik supaya menyelamatkan muka dia itu di dalam proyek IKN. Kan pada akhirnya itu yang terlihat bahwa Jokowi tahu bahwa itu akan gagal, lalu dia peras oligarki itu supaya investasi di situ. Hal yang dulu kita ucapkan, saya ucapkan sampai dipanggil polisi, BEM ucapkan, masyarakat sipil ucapkan, pecinta lingkungan ucapkan, bahwa Jokowi berbohong sebetulnya dari awal. Dan mereka yang membackup kebohongan itu juga akhirnya harus diperiksa itu. Kenapa? Di dalam kapasitas keahlian teknokratik, mereka semua mendukung ide gila dari Jokowi. Ini disebut ide gila karena tidak ada basis ekologi yang memungkinkan atau yang mengizinkan itu dibangun sebagai kota. Tidak ada basis ekonomi yang menunjukkan bahwa itu rasional untuk dibiayai oleh APBN. Tidak ada basis pertahanan yang menghendaki ibu kota kita dipindahkan untuk keamanan. Jadi semua itu omong kosong sebetulnya yang membuat kita akhirnya merasa bahwa bagaimana mungkin begitu banyak rektor yang mengelulukan IKN, begitu banyak rektor yang menjadi tim bahkan untuk menilai kemasuk-akalan itu dan disogok oleh Presiden Jokowi supaya membenarkan AMDAL di situ. Kan ketololan ini, atau bukan ketololan, kedunguan ini kan jadi penanda bahwa bangsa ini sebetulnya dengan mudah menerima segala macam jargon, menerima segala macam dongeng, mampu untuk menghina dirinya sendiri. Karena bagaimanapun harusnya universitas itu menganggap dari awal, memberi perintah metodis dari awal bahwa itu adalah proyek gagal tuh. Tapi itu juga yang terjadi di dalam soal-soal yang lain. Misalnya soal Omnibus Law, sekian banyak rektor menjadi sponsor dari Omnibus Law. Dan baru sekarang mereka mengerti bahwa akibat mereka mensponsor Omnibus Law, maka pemalsuan HGB di Partai Indah Kapuk terjadi berbasis pada Omnibus Law itu kan. Jadi itulah kontradiksi atau paradoks dari universitas yang sekarang lagi mau disogok lagi dengan tampang. Bagi kita yang berakal sehat, sesungguhnya sudah cukup lama ya kita bisa menduga atau bahkan memastikan gitu bahwa IKN itu akan mangkrak seperti sekarang ini. Gampang kok sebenarnya ngitungnya ya kan, karena kita tahu kekuatan APBN kita seperti apa, kemudian situasi makro dunia seperti apa, situasi domestik seperti apa gitu. Tapi anehnya ini bagi para ternak Mulyono itu mereka masih tetap menganggap bahwa ini akan menjadi salah satu monumen atau legacy terbesar dari Jokowi yang diwariskan kepada bangsa Indonesia. Ya tapi masuk akal juga kalau memang sisa-sisa
atau diehard pendukung Jokowi itu, Pak Jokowi itu masih menunggu semacam keajaiban bahwa akan ada uang pinjaman, investasi baru masuk untuk menghidupkan kembali IKN. Jadi mereka hidup dalam ilusi, hidup dalam delusi itu, dan tokoh-tokoh itu masih beredar dari satu talk show ke talk show yang lain untuk membela bahwa Jokowi itu telah meninggalkan sesuatu yang berguna, itu yaitu infrastruktur, dan itu artinya meninggalkan utang yang nggak bisa dia bayar tapi mesti dibayar oleh sistem yang sekarang. Dan karena utang itu belum ada peluang untuk dipinjamkan oleh sistem internasional, maka hal-hal yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat akhirnya dibatalkan oleh pemangkasan anggaran yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Ya terutama soal tunjangan-tunjangan yang tidak bisa disalurkan, penghematan yang dimaksudkan untuk yang menutupi APBN yang bolong, nggak dapat utang, maka penghematan birokrasi, sementara birokrasi justru diperluas itu. Dan semua itu berakibat pada kekacauan konseptual itu. Orang menganggap bahwa ya penghematan di semua departemen, semua kementerian 50% itu artinya separuh dari aktivitas ekonomi di daerah tidak akan tumbuh tuh. UMKM kehilangan kontrak, hotel-hotel nggak dapat lagi dana dari negara. Padahal kita mengerti bahwa dalam keadaan krisis untuk menimbulkan kehidupan ekonomi, mestinya pakai prinsip-prinsip apa namanya itu Keynesian yang John Keynesian yang menginginkan atau mendalilkan bahwa state spending itu akan menghidupkan ekonomi. Tapi kita lihat bagaimana istilah penghematan itu sebetulnya ya seolah-olah kata penghematan yang diucapkan oleh Ibu Sri Mulyani itu dalam upaya untuk memberi semacam pelajaran moral pada bangsa ini untuk hemat. Tapi kata hemat di dalam kebudayaan kita itu beda dengan penghematan di dalam birokrasi. Penghematan birokrasi atau mencekik rakyat sebetulnya kan. Jadi berhematlah, atau apa dulu disebut kencangkan ikat pinggang itu artinya betul-betul konsumsi energi, konsumsi karbohidrat, konsumsi nutrisi anak-anak itu tidak boleh diteruskan lagi. Jadi penghematan akan berakibat pada pembodohan sebetulnya kalau kita lengkapkan itu. Jadi sekali lagi kita mau tagih sebetulnya siapa yang harus disalahkan sehingga Presiden Prabowo harus berhemat dengan akibat ekonomi tidak tumbuh kan. Nah itu yang saya kira harus jadi kesepakatan politik baru bahwa mesti ada yang paling tidak disalahkan atau dibongkar atau dijerat secara hukum karena dari awal memboroskan anggaran negara, karena dari awal tidak mampu untuk membuat proyek dengan jalan pikiran. Jadi bagi mereka kawan-kawan yang masih jadi buzzer yang selalu menganggap bahwa ngapain berpikir, yang penting kerja. Nah itu sekarang kerja itu seperti pekerjaan kerbo aja tuh yang tanpa desain maka menghasilkan kekacauan ekonomi, dan tanpa desain dengan isi kepala yang ada cumalah sensasi, dan sensasi itu akhirnya berhenti sehingga Pak Jokowi mungkin dari tempat beliau beristirahat dengan penuh kesedihan tetapi bisa diatasi mungkin dengan obat penenang, melihat bagaimana IKN yang dia banggakan itu akhirnya berubah menjadi tumpukan kegagalan, berubah menjadi kota mati, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi lingkungan, karena segala hal yang tidak diselesaikan itu artinya merusak kemampuan alam untuk memulihkan dirinya sendiri. Dan alam telah menghukum dengan penanda pertama, yaitu ada banjir di situ, dan keterangan-keterangan berikutnya ya silahkan ikuti bagaimana para buzzer ini masih berupaya untuk berdoa supaya ada keajaiban, dan semua doa yang didasarkan pada kebohongan itu juga hanya menjadi bencana di masa depan. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Tapi bagaimana kalau kita membaca IKN? Nah, IKN menarik kan? Menarik karena tepat 2 bulan ya setelah Pak Jokowi lengser. Dan selama 2 bulan ini tidak satu kali pun dia pernah datang ke IKN. Padahal janjinya dia akan rajin ke sana setelah berhenti jadi presiden. Oh gitu? Ya. Ada statementnya begitu? Ada statementnya, dia bilang begitu. Jadi salah satu kegiatan utamanya itu nanti setelah katanya pensiun dari jabatan presiden adalah menengok IKN. Tapi sampai sekarang selama 2 bulan ini tidak sekalipun dia pernah datang ke sana. Ya mungkin karena biaya transportasi yang mahal, atau mungkin juga dia sudah tidak bisa menginap di istana kelelawar. Ya kan? Hebatnya Sobat Zulfikar ini, dia tetap mengamati pernyataannya Pak Jokowi, walaupun kita sudah sampai pada titik sebagiannya adalah memang pernyataannya nggak bohong. Justru itu menarik dibaca Mas ya kan. Jadi yang kita baca tidak hanya realitas tapi juga kebohongan. Itu. Baik. Membaca perilaku. Oke, itu satu. Terus kedua, katanya juga dana yang disiapkan terus-menerus turun. Ya. Otoritasnya sekarang dipegang oleh otoritas IKN saja. Betul. Bukan lagi di kementerian.
Ya. Dan dananya pun semakin mengecil. Sementara kita juga nggak tahu dengan biaya perawatan yang tinggi katanya sampai 1,3 T per tahun. Betul. Terus proses pembangunan yang tidak jelas. Apa sih ininya berita IKN yang terakhir itu apa? Oke, jadi sebenarnya kondisi IKN sekarang itu sudah kita prediksi beberapa bulan yang lalu kan di dalam beberapa konten-konten yang kita buat kan, bahwa pasca lengsernya Pak Jokowi, proyek IKN itu akan mengalami penyusutan baik dalam anggaran maupun atensi politik dari pusat gitu. Jadi untuk saat ini setahu saya anggarannya itu menyusut. Dari sekitar 24 triliun tahun terakhir menjadi 6 triliun. 24 ke 6? Ya. Berarti nyusutnya banyak banget. Banyak banget. 25% loh. Betul. Dari. Ya kan. Itu dana, itu budget yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Nah kemarin kita tahu Pak Basuki diangkat sebagai kepala otorita. Tadinya kan dia kepala otorita PLT kan. Sekarang udah resmi kepala otorita. Dia meminta tambahan anggaran 8 triliun something gitu, 8,3 kalau nggak salah. 6 triliun itu nggak cukup. Kenapa? Karena untuk biaya perawatan aja itu 1,3 triliun habis tuh. Untuk merawat gedung-gedung yang belum selesai dan belum dipakai gitu. Ya kan. Jadi dia meminta anggaran tambahan. Nah saya nggak tahu apakah belum ada konfirmasinya lagi. Apakah Menteri Keuangan menyetujui tambahan anggaran? Masalahnya kan Pak Basuki sebagai kepala otorita ini bukan satu-satunya pejabat atau selevel menteri yang meminta tambahan anggaran. Kayaknya semua menteri minta tambahan anggaran kan. Ya kan, ada yang cuma dikasih 500 miliar, mintanya 40 triliun misalnya kayak gitu. Ya kan? Dengan berbagai rencana dan cita-cita yang sangat tinggi gitu. Ya kebayang sih. Pertama dari jumlah 34 kementerian sekarang ada 48. Ya. Jadi mengatur alokasi anggarannya nggak mungkin sama seperti yang sebelumnya kan. Betul. Karena dipecah lebih banyak. Terus yang kedua fokus kan. Betul. Melihat passionnya Pak Presiden kita ini kayaknya passionnya memang lebih kepada ini ya, pertanian. Iya. Isu ada dua yang menjadi agenda utama dari pemerintahan Prabowo kan. Pertama ketahanan pangan, dan kedua ya perumahan. Nah ini yang dikejar sebenarnya. Padahal waktu speech-nya itu inaugurasi ketahanan energi loh. Ya itu salah satu bagian lah dari asta cita. Tapi yang menjadi semacam ujung tombak yang akan jadi indikator keberhasilan pemerintahan Prabowo itu kan ketahanan pangan dan perumahan. Perumahan ini menarik karena ada kaitannya sama IKN dan isu-isu terakhir yang kita lihat kan. KN, PSN yang ada peak di situ. Betul. Tapi saya mau dalamin itu. Jadi kalau kemudian passion-nya itu ada di pertanian, tahanan pangan, berarti nanti orientasi kebijakan akan diarahkan ke sana. Jadi bukan IKN kan? Ya tentu saja bukan IKN, karena dari awal juga Pak Prabowo kan tidak pernah mengatakan dia sangat mendukung dan setuju dengan pembangunan ibu kota baru. Kita tahu Pak Prabowo sudah 2 kali mencalonkan diri jadi presiden, dan dalam kampanye-kampanyenya dia di Pilpres sebelumnya tidak pernah muncul ide untuk memindahkan ibu kota, ya kan. Nah kemarin 2024 Pilpres ya sepertinya beliau mendukung itu karena koalisi dengan Jokowi kan, ada aliansi dengan Jokowi gitu. Tapi ketika beliau sudah menjadi presiden akan terlihat sangat logis kalau kemudian pemerintahnya dia itu lebih fokus pada apa yang dia inginkan, bukan sekedar melanjutkan apa yang orang lain yang belum diselesaikan oleh pendahulunya, yaitu Pak Jokowi. Sekarang kita pindah isunya